Nah enaknya kita gitu ya di komputasi, walaupun MD tadi butuh device, kita nggak usah tiap hari ke kampus gitu ya. Kita bisa remote dari rumah. Kampus paling kalau komputernya mati gitu ya, nggak connect, tapi jarang sih gitu ya. Ini pun PC juga yang ada di ruangan udah berapa bulan gitu nggak mati-mati sih. Kayaknya dari awal beli nggak mati-mati gitu. Terus berarti. Iya. Karena selalu ada yang running sih Pak. Nah ini tadi yang 40-60 tadi. Nah itu ini tadi habis ngitung MMPB saya baru selesai. Oke, saya liatin yang ini aja ya, hasil visualisasi ya. Nah lama karena satu simulasi itu butuh datanya sampai bergiga-giga. Ya. Satu nanosecond itu bisa sampai 150 sampai 100 gigaan. Makanya udah beres hapus gitu. Hanya disimpan outputnya aja gitu. Ya, yang udah diekstrak biasanya Pak, yang udah diekstrak ya. Ya hanya analisisnya aja isinya, nah itu paling yang disimpan dulu. Loh, itu tadi kan Bapak kan 50 nanosecond terus diminta nambah gitu ya. Iya. Nah, itu ditambah langsung dari nanosecond 51 atau ulang lagi dari 0? Nambah aja Pak. Oh, nambah bisa itu. Ya, nambah bisa. Jadi bisa di-extend ya, misalnya 100 nanosecond, tiba-tiba diminta lanjut, tinggal nambah. Jadi nggak usah khawatir. Misalnya kalian lagi running nih, mati listrik, tinggal lanjut aja. Oh ya, kalau benar bisa ya? Ya, tinggal lanjut, nggak usah lagi ulang dari awal. Beda sama docking kan Pak. Kalau docking itu kalau misalnya gagal harus dari awal lagi gitu kan. Kalau MD nggak usah. Dan kita bisa tahu si MD itu bakal selesai di hari apa gitu. Nah kalau dengan Gromex itu sebenarnya saya lebih suka Gromex daripada Ember karena Gromex itu bisa memprediksi beresnya kapan gitu, jelas lah beresnya kapan gitu. MD bisa nggak buat main video bro? Kenapa? Video aja tuh, Nvidia support Nvidia aja, AMD juga bisa. Ini sih bisa itu bukan Nvidia itu AMD juga bisa. AMD ya, Nvidia atau AMD gitu kayaknya bisa juga, AMD bisa juga gitu. Cuman saya belum pernah gitu ngerakit pakai AMD gitu, kebanyakan sih Nvidia ngerakit pakai AMD. Katanya sih, kata yang udah katanya lebih kenceng gitu. Ya belum didukung katanya gitu. Tapi katanya lebih kenceng Pak, yang udah berhasil katanya lebih kenceng dibandingkan pakai Nvidia gitu. Dan sistemnya juga lebih dingin lah katanya, lebih dingin dibandingkan dengan kalau pakai Nvidia gitu sih. Nah ini tadi ini selama 100 nanosecond tadi contohnya. Nah makanya kan tadi ada air, ada protein, ada liganya di dalamnya gitu ya. Nah kalau udah simulasi ya airnya pasti ngacak kemana-mana gitu ya, karena tadi bergerak kemana-mana. Kita visualisasikan aja sih proteinnya ya sama si
posisi ligannya. Oh, bukan. Oh, 7 RT. Nah, posisi ligannya. Harus supaya lebih jelas. Nah, ini yang tadi ya, hasilnya. Ya getaran kayak gini tadi terus diplot berarti hasilnya bisa kayak gitu. Nah, lebih bagus lagi sebenarnya sih kalian amati ya. Biasanya kalau di MB itu kan ini ada yang bentuknya loop ya, loop tuh yang tali-tali kayak gini ya. Ini loop, terus ini adalah alpha helix ya. Itu yang bentuknya melingkar-lingkar namanya alpha helix. Terus ada yang lembaran itu beta sheet. Nah, biasanya kalau di MB itu ada kemungkinan juga gitu ya, kalau ligannya nggak cocok atau ligannya antagonis ya, itu bisa merubah beberapa bagian struktur proteinnya gitu ya. Yang tadinya alpha helix bisa berubah beta sheet, bisa bentuknya loop, itu ada kemungkinan. Makanya sering kali ada juga yang membandingkan pose awal tadi ya, pose di 1 nanosecond dibandingkan dengan beberapa posisi setelahnya, ditumpuk di overlay gitu ya. Posisi 1 dengan 10, 1 dengan 20, 1 dengan 100 itu di overlay gitu. Ada juga yang membandingkan kayak gitu ya. Misalnya saya coba bandingkan di posisi 1. Nah, itu ya. Ini warnanya. Nah, itu ya. Itu kan berubah kelihatan ya. Yang berubahnya ini berubah tapi nggak signifikan. Tapi kadang kalau liganya antagonis dia berubah bentuk gitu ya, beberapa bagian. Nah, itu pun nanti kalian bisa amati juga gitu ya. Jadi selain tadi dari grafik, gambar-gambar kayak gini pun bisa kalian tampilkan juga gitu ya, untuk diambil sebuah pembahasan dari sini. Ya, makanya memang pertama kali sebelum simulasi itu penting untuk memahami mekanisme dari reseptornya seperti apa. Udah pernah ambil PDB, udah pernah buka semua belum? Ya protein data bank. Kalau kalian ambil protein kan ada literaturnya. Nah, kadang untuk bisa paham si proteinnya seperti apa, mekanisme kayak gimana, dibaca literaturnya gitu. Kadang memang beberapa mahasiswa saya pun kayak gitu ya, kurang mendalami literatur yang diacunya itu gitu ya, akhirnya nggak bisa menjelaskan. Paling menjelaskannya jadi sebatas hanya hasil yang diperoleh gitu ya. Karena bagaimanapun komputasi itu harus dikuatkan dengan dasar teorinya tadi gitu ya. Karena ini kan hanya alat gitu ya, hanya alat yang mendukung dari teori sebelumnya gitu ya. Makanya dipelajari lagi. Kalau kalian udah bisa menentukan si targetnya, kalian baca literaturnya. Jadi harus banyak-banyak baca sebenarnya sih kalau komputasi. Ya, ada lagi. Itu yang belum pernah pakai biovias hampir semuanya belum pernah pakai biovias. Pernah kok, cuma lupa mungkin. Karena lagi dulu bukannya semester berapa gitu, itu semester 4 ya, mungkin 1 dulu.
Di pas IT. Satu. Satu sama Sukimo. Nama satu. Cowok aslinya mungkin bisa kita tahu ini terlalu Oh itu. naratif ini. Ini itu. Kalau tadi terkait dengan okupansi mah tinggal gini sih Pak, kalau di Gromex itu ini ada di sini sih di VMD Essential Analysis Hydrogen Bond. Berarti nanti kita dapat datanya yang FMD-nya nih Pak, atau bagaimana? Data apanya Pak? Yang dikasih ke adik nanti itu. Semuanya saya kasih sih Pak, semuanya, tapi hanya dalam bentuk yang udah diekstrak gitu. Iya, udah diekstrak gitu. Udah diekstrak. Kalau semuanya Ya, tadi giga-giga tadi itu ya. Giga tadi ya butuh hard disk eksternal. Gitu sih. Kita lihat hydrogen tadi. Nah kalau di sini tinggal dimasukin aja sih Pak, proteinnya apa, terus si ligannya tadi apa. Terusnya 7 terus all hapon, terus right. Nah ini tinggal define. Udah sih kalau di Gromex gitu sih Pak, langsung keluar si plot grafiknya. Kok Pak Enade pakai Yasar apa ya? Iya, Yasar. Mungkin preparasinya. Kalau Yasara kan preparasi minimalisasi sama itu jadi satu script. Kalau ini kan satu-satu. Itu satu. Jadi diminimalisasi dulu si protein ligan, udah minimalisasi, baru tambah air, tambah ion, minimalisasi lagi gitu. Baru ekulibrasi suhu dulu, baru tekanan, udah stabil, baru lanjut produksi. Gitu. Ada 5 tahap. 5 tahap. Beda di cara runnya aja. Iya, gitu. beda cara runnya aja sih. Nah ini Pak langsung keluar grafiknya, udah beres keluar grafik. Okupansinya juga udah ada di luarnya, di file terpisah. Oh, di file terpisah. Tinggal di file terpisah, tinggal di sini sih. Apun di file. Nah ini hable detailnya udah bentuknya kayak gini, udah persen. Makanya tinggal ngejumlah aja sih. Paling tinggal ngejumlah. Biasanya dikonversi ke Excel terus nanti dijumlah berapa persen. Kan berapa kan yang terakhir kita bahas? Bukan sebelum itu. Oh, ini. Cuma parkir semua, nggak ada yang terlempar. Apa? Bidang keilmuannya ada berapa sih? 5. Komunitas sama farmakologinya terpisah tadi. Ya, bisa. Terpisah. Pak, mungkin bisa Pak tolong diberikan secara singkat gitu prosesnya, kayak dari awal preparasi sampai hasilnya, soalnya mungkin nanti pas seminar hasil ditanya oleh pengujinya kan kita mesti tahu secara teori. Nah, saya mah menyarankannya sebaiknya kalian nyoba sih. Maksudnya nyoba itu kalau preparasi itu sebenarnya bisa di laptop. Gitu sih. Laptop biasa aja kayak gini juga bisa sih. Nanti kalian dual boot aja. Di dual boot itu kalau kalian udah terlanjur install ada Windows gitu, nanti install aja Ubuntu. Nggak apa-apa, nanti Windows-nya nggak akan hilang. Nyoba dulu aja preparasi, setidaknya preparasi lah sampai solvasi gitu. Saya rasa kalau udah solvasi kesananya mah gampang sih.
paling kalau dari sebenarnya PR-nya itu dari preparasi sampai solvasi biasanya. Jadi pakai senyawa sederhana gitu aja ya biar agak cepat gitu. Iya, nggak apa-apa sih Pak. Nah, mungkin saya buat contoh pakai yang mana ya? Sini aja. Coba saya bikin lagi. Cuman Oh, tidak bisa. saya pernah minum lah. Dua gitu. Enggak video. Aduh. Taruh. Sakitnya kan. Delay apa delay? Gede apa ada emang terus kepo masuk itu. Tidak kesana tuh nggak datang, cuma kesana game kalau Ini itu tuh. Ada. oh iya ini tes ya. Tapi malah no disuruh mudah semua. Ya Urusan kalau benar ya Ini. Ini coba. Iya. Pak Indonesia mungkin di Indonesia Nah ini ya, ini kan tadi jelasin dari awal ya. Jadi kalau MD itu adalah, ini kita dari docking ya. Jadi makanya saya minta adalah protein ini boleh dari yang PDB juga nggak apa-apa ya. Protein dari PDB yang udah kalian pisahin ya, liganya udah dipisahin berarti kan. Terus nggak ada airnya ya. Terus di set PDB. Nah yang pertama ini, yang kedua adalah ligan hasil docking. Ligan hasil docking yang berarti bentuk yang udah dari DLG ya, dari file DLG dipisahkan kan, dibuat file baru bentuk PDB. Nah kalian tambahin dulu hidrogen ya, boleh pakai biovia atau pakai pymol ya, tambahin hidrogen baru di save mol 2. Oh kalau ini mau dua katanya Ya. Pak. Ya Pak, kenapa pakai mol 2? Karena mol 2 ini Ada hidrogennya. hanya bisa di apa? Hanya mol 2 yang bisa dipakai untuk membuat topologi ligan. Gitu. Kalau pakai PDB dia nggak mau bikin gitu Pak. Ya gitu ya. Nah ini ya, jadi tadi ya protein dan mol 2. Nah kemudian file-file lain ini kalian bisa download di websitenya Gromex ya. Ini MDP1 ini untuk minimisasi yang tadi protein ligan yang belum ditambah air dan ion ya. Kemudian MDP2 ini minimisasi yang kedua tadi ya, yang udah ditambah air ya, yang minimisasi awal ditambah air tambah NaCl ya. Kemudian NVT ini yang suhu ya, ekilibrasi suhu NVT. Kemudian NPT ini tekanan, kemudian ini produksi ya, kelima. Ini bisa kalian unduh di websitenya Gromex ya, di Gromex tutorial itu ada ya, tinggal di. Nggak perlu dirubah berarti ini konfigurasi. Nah yang dirubah itu hanya biasanya ini Pak, 3 file ini aja sih. Kalau DP1 2 ini nggak perlu dirubah. Ya. Yang perlu dirubah yang ini ya. Ini sesuaikan dengan nama si ligannya, kode si ligannya gitu ya biasanya. Dilihat ya.
Ini WNK karena di si liganya namanya WNK ya. Kalau kita buka 02, nah ini namanya WNK 0 ya. Jadi kalau nanti ada kodenya lain ya berarti diganti ya. Diganti tadi si apa? Ininya ya. Si kodenya diganti. Atau misal pengen nambahin waktu simulasi untuk ekvilibrasi gitu ya. Kalau ini hanya 500, hanya setengah nanosecond gitu ya. Nanosecond. Kalau misalnya dianggap kurang, tinggal ditambah diedit ya si ininya, ya si end step-nya. Gitu. Biasanya itu. Biasanya dirubahnya itu sih Pak. Hanya ini tadi ya. Si WNK ini ada dua kalau nggak salah, ada ini sama ini ya. WNK ini disesuaikan dengan nama si ligannya. Yang kedua si end step-nya, gitu ya, mau berapa lama kalian ekvilibrasinya. Gitu. Di NPT pun sama, ya NPT pun sama. Normalnya segitu Bang Pak ya? Biasanya. Kalau saya setengah nanosecond sih Pak. Nah kalau yang reviewer kemarin minta 10 nanosecond untuk ekvilibrasi, gitu. Nanti di plot juga ya, jadi hasil ekvilibrasi udah selesai, kalian plot dulu grafik ya. Lihat dulu udah stabil atau belum. Gitu. Karena kalau belum stabil biasanya kalau dilanjut ke produksi rusak si sistemnya. Ya. Sama biasanya kalau saya autodoc yang ngikutin Prof tadi itu kan settingannya. Oh gitu. Untuk sementara ini akhir-akhir ini ikut beliau. Nah paling sementara itu sih ya tadi yang tadi ya UNK-nya ini disesuaikan dengan si ligannya tadi, kode ligannya sama si ini. Ya kalau misalnya nggak mau dirubah ya ikuti aja ininya, ini defaultnya ini. Nah kemudian untuk NPT pun sama ya. NPT pun disesuaikan lagi si ininya, UNK-nya ini ya, si ligannya tadi, kemudian produksi terakhir ya. Nah produksi ini 20 nanosecond ya, jadi kalau 100 nanosecond nanti tinggal dirubah 100 nanosecond ya. Atau kalau saya sih lebih senangnya dibuat beberapa bagian gitu ya, 20, terus nanti dilanjut 40, 60, 80, 100 gitu. Supaya ngamatinya lebih enak sebenarnya sih. Terus ini tadi juga ya, ada UNK-nya, ini pun sama ini, sama yang bawah nanti disesuaikan lagi dengan nama liganya. Nah, itu kalau niat langsung 200 habis itu langsung 200 Pak, 180 gitu ya. Kalau langsung 200. Kalau misalnya niat 200 nanosecond gitu kan ya. Tinggal dikaliin sih Pak, saya juga ini agak agak lupa juga. Ini T 20 nanosecond kan sama dengan 20.000 picosecond. 20 picosecond itu sama dengan 2 kali berapa step itu 10 juta ya. 10 juta step gitu. Nanti tinggal dikalikan aja sih kalau memang pengen 50 gitu. Ya berarti enggak waktu anunya nyetingnya di sini pas awal gitu. Iya di sini pas awal. Kalaupun misalnya mau dibuat dilanjut gitu Pak, bisa juga sih sebenarnya. Oh berarti kalau lanjut cuma tinggal running yang produksi aja ini. Jadi misalnya ini udah kita punya data nih 20 nanosecond, yang ini 50, kita tinggal tambahkan perintah aja sih Pak. Tinggal tambahkan perintah extend 30 nanosecond gitu, nanti running lagi gitu. Berarti yang running yang kelima atau itu ya, yang 1, 2, 3, 4-nya tidak perlu dilakukan. Nggak usah Pak, tinggal di running gitu. Nanti kan ada file yang terpisah-pisah. Misalkan 20 nanosecond ada sendiri, 30 ada sendiri, tinggal digabung. Tinggal 50 nanosecond gitu. Tinggal digabung. Itu jadi butuh data ini tadi ya, protein terus siligan mau 2 sama ini. Nah terus kita juga butuh yang namanya ECPIDE gitu ya. ECPIDE ini singkatan juga sih, siapa lagi juga, NT Chamber Python Parser Interface kalau nggak salah ya, itu singkatannya. Jadi ini tuh dipakai untuk membuat topologi ligan gitu ya. Topologi ligan ini fungsinya buat apa? Buat satu, membuat file yang memang diperlukan untuk input GROMACS ya. Biasanya GROMACS itu butuh filenya .gro, biasanya .gro atau .pdb pun bisa sebenarnya ya. Kemudian satu lagi ada file ITP gitu ya. ITP ini isinya koordinat tadi ya, koordinat panjang ikatan terus sudut ikatan gitu ya. Ini nanti dihasilkannya oleh ECPIDE tadi gitu ya. Nah di samping ligan, protein pun sama, dia butuh juga yang namanya topologi juga gitu ya. Isinya apa sebenarnya tadi ya, sudut ikatan antar atom ya, kemudian dihedral gitu ya, panjang ikatan ya, isinya itu. Nah yang pertama mungkin kita bikin dulu ini ya, bikin dulu